Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi selama 10 menit. Kami buka satu penanya dulu secara online, barangkali ada yang ingin menanyakan secara online langsung ke para pakar yang ada di studio ID saat ini. Kami persilahkan, mungkin sudah ada dari panitia. Bila belum ada, akan kami bacakan pertanyaan yang muncul dari chat. Ini pertanyaan pertama, kelihatannya ini untuk Profesor Kuntaman. Bagaimana bisa mendapatkan update hasil survei AMR nasional atau regional? Mungkin bisa langsung dijawab aja, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada saat ini kita sudah lebih mempunyai sebuah fasilitas yang nanti diharapkan bisa menyiapkan antibiogram nasional, karena beberapa rumah sakit di Indonesia secara rutin setiap tahun mengirimkan data penuh ke Litbangkes. Itu pertama yang bisa dipakai. Yang kedua bisa menggunakan publikasi rumah sakit secara sendiri-sendiri, termasuk hasil seminar ini bisa dipakai sebagai bahan, tetapi data yang lengkap sebetulnya sudah dikirim ke Litbangkes, dan itu mudah-mudahan bisa diakses oleh beberapa oleh kita semua untuk kepentingan terapi penyakit infeksi. Dalam kaitan ini juga mungkin ada pertanyaan kenapa antibiotik diutamakan pada pasien COVID. Nah, ini nanti mungkin Prof. Usman bisa nambahkan juga. Tadi kami sampaikan bahwa semua orang di dunia, para ilmuwan bingung bagaimana mengobati COVID, bingung. Karena itu di dalam slide saya tadi ada sebuah konsep yang di terapi virusnya atau hostnya ditingkatkan daya tahannya. Dua-dua itu dipakai strategi. Tadi juga ada sebuah statement, satu ada antivirus, kedua memperbaiki sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, bagian tubuh yang ikut mengembangbiakan virus itu juga dihambat. Inilah strategi yang dipakai oleh semua orang di seluruh dunia, dan semua antivirus dan antibiotik statusnya saat ini adalah di dalam clinical trial. Belum ada yang fake dan dipastikan. Tapi dua mekanisme itu kira-kira menjadi perhatian utama. Itu kira-kira mungkin jawaban sementara. Terima kasih. Kami persilakan Prof. Usman untuk menambahkan, mengapa penggunaan antibiotika lebih diutamakan dari antivirus, mengingat COVID merupakan virus RNA. Mungkin ini mengambil fenomena dari fenomena epidemiologi yang terjadi saat ini mungkin, Prof. Kenapa kok kira-kira banyak para praktisi kok malah banyak mengutamakan antibiotikanya daripada antivirusnya sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Dr. Mustafa. Jadi kami akan mencoba menjawab bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa adanya infeksi virus tersebut akan mempermudah masuknya bakteri atau kuman-kuman patogen, sehingga banyak digunakan antibiotika. Sehingga dengan penggunaan antibiotika tersebut, di mana bertujuan untuk membunuh kuman patogen, juga mengurangi terjadinya keradangan oleh karena infeksi virus tersebut. Ya. Jadi ini untuk sebagian besar ya berpendapat seperti itu. Karena kalau untuk sebagai anti radang itu kelompok antibiotik seperti di sini yang banyak dipakai adalah azitromisin, ini sudah terbukti bahwa benar-benar bisa membantu mengurangi keradangan oleh karena infeksi virus, sehingga itu yang banyak dipakai. Oke, matur nuwun Prof. Usman. Karena terbatasnya waktu, ini saya tambahkan satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik untuk dibahas untuk saat ini. Ini dari chat online, bertanya kepada Profesor Kuntaman, untuk hasil ESBL yang menurun, apakah diambil dari pasien COVID juga? Dan apakah ada pedoman sendiri dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dalam pemberian antibiotika pada pasien COVID, sehingga kasus AMR pada pasien COVID dapat dikontrol dengan baik? Mungkin kami persilakan Prof. Kuntaman. Ya, terima kasih. Pertama di Dr. Sutomo, pengendalian antibiotik atau yang
dikenal dengan PPRA berlaku untuk semua pasien yang RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tidak terkecuali pasien COVID, itu yang pertama. Jadi artinya walaupun pasien COVID itu kalau antibiotiknya tidak rasional, ya memang nggak dipakai. Itu pertama. Yang kedua, data yang kami kumpulkan tadi adalah ada data yang khusus untuk pasien COVID, tetapi yang indikator SBL itu adalah pada umumnya pasien-pasien yang dirawat di ruang yang diprediksi suspek sampai confirm pasien COVID. Jadi data sementara itu adalah data dari pasien COVID yang sedang dirawat di Dr. Sutomo Surabaya. Sedangkan data yang untuk pasien umum, karena pada saat COVID, pasien umum di Dr. Sutomo secara signifikan memang menurun. Mungkin banyak faktor, salah satu adalah ketakutan. Sehingga bornya pun menurun. COVID mulai bulan Maret sampai dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan tahun ini yang data sedang dikumpulkan, kita akan tahu untuk Medan semua pasien di RSUD Dr. Sutomo yang akan segera kita kumpulkan untuk melihat dampak secara keseluruhan terhadap RSUD Dr. Sutomo dibanding pasien-pasien yang ada di COVID dan sekitarnya. Karena pasien COVID itu ada yang masuk ke dalam ruang perawatan biasa, ada yang di ICU, ada yang di ward biasa. Ini nanti akan dikumpulkan. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kuntaman. Tampaknya memang dari presentasi Prof. Kuntaman, Prof. Usman tadi memang ada hal yang menarik. Mungkin dari Prof. Kuntaman tadi tampak bahwa fenomena di dunia menurut WHO adalah penggunaan antibiotika pada masa COVID adalah terjadi peningkatan penggunaan, sehingga ada kecenderungan peningkatan resistensi. Tetapi yang kami dapatkan di Sutomo ternyata sebaliknya. Ada penurunan penggunaan antibiotika dan disusul dengan penurunan AMR di Sutomo. Tentunya ini baru fenomena awal yang kami dapatkan. Tentunya akan ada lanjutan data dan informasi yang akan kami sampaikan secara publik. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Kuntaman dan Prof. Usman atas wawasan yang diberikan untuk siang ini. Selanjutnya kami tutup sesi yang pertama, kita akan masuk ke sesi kedua setelah video ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.